Kemarin itu kita ngerjain cuma sampai 3 nomor ya, satu. Nah, lanjut. Oke. Eh, ini materinya adalah materi kelas 12, kelas 11 tapi semester 2. Ini yang kalau kemarin kelas 11 itu saya sempat ngomong ke mereka, materinya saya ganti. Biasanya kan habis buffer, asam basa, buffer, dosis garam, terus sama KSP. Itu saya KSP-nya saya cancel, saya tidak ambil sekarang bulan puasa, tapi KSP-nya itu saya ajarin setelah bulan puasa. Karena kalau bulan puasa itu khawatir dengan segala macam, jadi saya kurangin bobot apa pengerjaannya. Saya prioritaskan adalah koloid ya. Waktu itu yang kelas 11 saya pernah ngomong kayak gitu. Nanti koloid itu lebih pada praktek dalam pembuatan makanan atau minuman sehat. Nah, ini materi yang soal di KSN ini adalah KSP. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oke. Dengan Bu. Nih, KSP ya. KSP atau dan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau di buku bilangnya kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, ini bilangnya adalah apa ya, kelarutan itu kan kalau belajar larutan kita kenal dari akarnya dari sini, akarnya itu dari pelajaran SD kelas 5. Itu kalau SD kelas 5 itu kan belajar klasifikasi materi kan. Ampun ya, klasifikasi materi. Itu klasifikasi materi nanti kamu belajar ada zat tunggal, terus ada campuran. Terus nanti campuran itu ada heterogen, ada homogen. Nanti pada homogen itu lebih dikenal dengan istilah larutan gitu kan. Nah, larutan itu terbagi atas dua, antara pelarut sama zat pelarut. Kalau pelarut itu berarti kan bisa air, bisa non air. Pada umumnya sih memang air. Zat larutnya juga berbeda-beda. Pokoknya dari situ kita bisa ketahui larutan itu terbagi atas dua, ada antara zat larut sama pelarut. Kalau di SD kelas 5 itu pelajarannya kan seperti itu. Nah, disebut homogen kalau ketika keduanya itu bercampur itu tidak ada batasannya gitu kan, maka disebut dengan homogen. Nah, zat kalau yang kita akan bahas itu adalah kemampuan melarut dari suatu zat larut ya, kemampuan terlarut dari suatu zat larut. Nah, kemampuan itu bahasa Inggris kan ability. Lalu larutan itu bahasa Inggrisnya ada solution. Nah, itu digabung jadi satu, namanya solubility. Jadi kemampuan untuk melarut. Solubility kemampuan untuk melarut, makanya nanti kelarutan dalam simbolnya itu dilambangkan dengan huruf S gitu ya. Lalu berikutnya di sini hasil kali kelarutan. Konsep yang dipakai di sini adalah terusan dari konsep keseimbangan. Kan keseimbangan kimia itu ada beberapa tahapan kan. Kalau nanti keseimbangan di kelas 11 itu saya ingetin lagi ke kalian, itu ada keseimbangan yang terjadi pada heterogen dengan keseimbangan yang bersifat homogen. Dari mana kita bisa tahu itu keseimbangan homogen sama keseimbangan heterogen? Kalau homogen itu kalau wujudnya sama. Kalau heterogen itu yang wujudnya tidak sama. Nah, lalu nanti kamu belajar tuh di semester 1 yang kelas 11. Saya agak awal ya, karena biar Faza Hanafa itu juga mengerti konsepnya dari mana.
Kalau yang homogen itu wujudnya sama, nanti kamu belajar keseimbangan yang diajarin mula-mula itu adalah keseimbangan pada gas, ya. Makanya nanti kamu belajar ada yang namanya Kc, ada yang namanya Kp. Kc, Kp itu adalah keseimbangan yang dilihat pada konsentrasinya, ya. Jadi nanti ini akarnya adalah keseimbangan, ya, keseimbangan kimia. Babnya keseimbangan kimia SMA kelas 11. Nanti keseimbangan yang di sini lebih prioritaskan adalah dalam bentuk gas, gitu. Ya, nanti kamu di sini kenal ada yang namanya Kc, ada yang namanya Kp. Keseimbangan berdasarkan konsentrasi, C itu adalah concentration, ya, bahasa Inggrisnya. Kalau ini P, pressure, jadi berdasarkan konsentrasi, dan ini berdasarkan tekanan. Konsentrasi yang dipakai di sini adalah yang molaritas, bukan yang molalitas atau normalitas, tapi molaritas. Ini pressure, tekanan. Nah, berlakunya itu hanya dalam bentuk gas. Nah, keseimbangan ini homogen. Ada lagi keseimbangan heterogen. Heterogen itu berarti dia wujudnya itu bervariasi. Misalkan gini. Nah, keseimbangan tadi kan saya sudah bilang minggu yang lalu, keseimbangan di sini reaksinya adalah bolak-balik. Kalau semuanya dalam bentuk G, berarti dia homogen. Kalau misalnya dia di sininya ada macam-macam, misalkan gini, eh, ada yang dalam bentuk solid, ada yang bentuk liquid. Nah, kalau di bab yang keseimbangan kimia, tetap prioritasnya adalah gas. Maka nanti ini dia tidak ikut masuk dalam perhitungan Kc dan Kp-nya. Masih ingat nggak yang kelas 11 materinya? Halo Kurniati Mafaza Sabila. Kelas Apa 11. Bu? Ini kelas 11, materi kelas 11 masih ingat nggak? Keseimbangan kimia. Iya Bu. Nah, ya, ini dia kan nanti nggak masuk rumus. Kenapa? Karena dia non gas. Gitu. Nah, kalau yang berbeda ini nanti ada skala prioritasnya. Yang diutamakan yang dalam bentuk gas dulu, baru yang dalam bentuk larutan. Setelah larutan itu baru dalam bentuk cair, baru dalam bentuk solid padatan. Nah, ini dilanjutin lagi tuh di babnya. Dilanjutin lagi babnya nanti kita kenal ada bab asam basah. Di asam basah seminggu yang lalu saya ada tulisan KB sama KA kan. Di asam basah itu nanti kalau untuk yang lemah itu kan ada nilai KA, ada nilai KB. K itu sebenarnya masih menyangkut pada ini keseimbangan kimia. Tapi di sini ada A ini artinya keseimbangan kimia untuk senyawa asam, keseimbangan kimia dalam senyawa basah gitu. Tapi di sini lebih dilihat adalah ketika dia dalam bentuk larutan. Karena di sini larutan asam, larutan basa, maka nanti bentuknya adalah si aqueous larutan gitu ya. Nah, ini juga demikian. Kalau di sini pelarutan dan hasil kali kelarutan itu kemampuan suatu zat larut dalam melarut, kemampuan melarut gitu aja lah, kemampuan melarut suatu senyawa. Lalu di sini ada hasil kali kelarutan dengan konsep di sini adalah keseimbangan. Dalam rumusan keseimbangan itu rumusannya mau dia pakai Kc, Kp, Ka, Kb, tapi Ka sama Kb untuk penelusuran rumusnya itu jarang dibahas, tapi konsepnya sama, yaitu rumusnya kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Ya, cara cepatnya ya, kanan dibagi kiri koefisien koefisien dijadikan pangkat. Nah, misalkan di sini ya, kalau kita bicaranya ya, KC-KP ya, misalnya itu adalah A dalam bentuk gas
B dalam bentuk gas menjadi C dalam bentuk gas. Ada koefisiennya di sini. Nah, untuk menentukan kalau dia kita bicaranya Kc itu berarti dalam bentuk gas prioritasnya. Itu kita lihat dulu kanan. Di sebelah kanan apa? Sebelah kanan adalah senyawa C, sebelah kiri ada senyawa A dengan senyawa B. Maka nanti rumusnya kanan. Karena ini misalnya C konsentrasi dilambangkan dengan kayak gini lambangnya. Konsentrasi si senyawa C kanan dibagi kiri. Yang ada di kiri adalah A sama B. Dikali konsentrasi A, dikali konsentrasi B. Lalu koefisiennya dijadikan pangkat. Ini koefisien 3, dipangkatin 3. Ini koefisiennya 2, ini dipangkatin 2. Ya, itu waktu di KC. Nah, ini juga kepake untuk yang di hasil kali kelarutan. Tapi yang diperhatikan dia adalah dalam bentuk larutannya. Makanya nanti ini biasanya kita mau melarutkan, misalnya kita mau melarutkan AgCl dalam air. Berarti AgCl-nya adalah zat terlarut, airnya itu adalah pelarut. Nanti ketika AgCl dalam air, kan dia senyawa ion tuh. Ini dia dalam bentuk padatan. Dia senyawa ion. Kan kita bicara gini. Senyawa ion, dia akan berubah menjadi ion plus dan Cl min. Karena dia elektrolit kuat, maka dia langsung terurai menjadi ion-ionnya kalau dia dilarutkan ke dalam air. Ya, maka dia skala larut dalam air, maka dia langsung dalam bentuk larutan aqueous kan. Kalau ini awalnya dalam bentuk solid. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam rumus ini, dalam rumus K, dia akan menjadi ini aja. Yang ininya nggak ada. Kenapa? Karena dia solid. Jadi tidak dimasukkan ke dalam rumus ini. Paham nggak sampai sini? Tadi kita Bu, karena dia solid, jadi kalau solid nggak dimasukin ke yang bawahnya Bu. Karena kan prioritasnya ini adalah konsep keseimbangan dalam bentuk larutan. Oke Bu, iya Bu. Ya kan di sini nih. Jadi gas pertama kan gas dulu. Di sini kan nggak ada gas, berarti skip. Lalu yang ada larutan. Maka ini dulu yang kita pegang, yang ini dan ini tidak, gitu loh. Ya, Iya. skala prioritasnya. Makanya nanti rumusannya adalah si kanannya aja, kanan kirinya itu dia dalam bentuk solid padatan. Lalu di sini adalah produk, ya. Produk itu kan P maka nanti disebut dengan KSP, keseimbangan solution produk. Jadi dia itu hasil produknya. Nah, makanya di sini disebutnya hasil kali kelarutan, itu disamakan dengan KSP. Gitu. Jadi nanti pelajarannya kelarutan S dan hasil kali kelarutan itu KSP. Paham? Iya Bu. Hanafa, kamu yang kelas 10 paham nggak? Nggak banget sih Bu, masih ada bingung gitu. Yang mana? Yang mana? Iya, saya juga bingung. Bentar Bu. Karena saya belum masuk ke rumusnya, saya ngambil prolog dulu biar kamu kenal dulu kenapa bisa begini, kenapa bisa begitunya. Coba dulu kerjainnya, mungkin nanti saya paham gitu. Mungkin untuk sekarang sih masih belum paham gitu. Oke, Iya. ya. Ini saya erase ya, karena tempatnya nggak cukup. Bentar Bu, saya screenshot bentar Bu. Mungkin diulang dari yang ini aja Bu, yang tadi dari yang AgLCl per itu, dari yang pas mengerjain Ini. KS, ya dari yang awal situ aja Ag dalam air, diulang dari itu aja. Oke, ini kan AgCl dalam air kan contohnya kita mau di sini kan babnya itu adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan, ya. Ya. Lalu keseimbangan itu kan konsepnya prioritasnya dulu. Yang diprioritaskan itu adalah gas, larutan, cair, baru solid. Kalau dalam soal
reaksi di bab kelarutan dan hasil kelarutan itu dia suatu zat kimia yang dalam bentuk padatan itu dilarutkan ke dalam air. Biasanya yang dimasukkan ke dalam ini adalah senyawa ion. Ya, ionnya adalah jenisnya ion kuat. Jadi senyawa ion kalau dia dimasukkan ke dalam air, dia langsung terurai menjadi ion-ionnya. Nah, ketika dia sudah berubah menjadi, sudah larut dalam air, ionnya itu, dia nanti ionnya bukan dalam bentuk solid lagi, tapi dia sudah dalam bentuk larutan. Paham sampai situ? Iya Bu, paham. Paham, Bu. Lalu kita ambil konsep yang, kan ini kan prinsipnya keseimbangan. Kita ambil konsep yang keseimbangan, di mana rumusnya itu kanan bagi kiri, koefisien dijadikan pangkat, tapi sesuai dengan prioritasnya. Prioritas yang di sini kan duluan larutan dibandingkan solid, maka nanti yang solidnya itu diabaikan. Yang kita perhatikan adalah larutannya aja. Dari ketiga dari reaksi ini kan yang kita perhatikan adalah AgCl, Ag plus sama Cl min. Nah, Ag plus sama Cl min kedua-duanya dalam bentuk larutan. Sedangkan si AgCl-nya itu dia dalam bentuk solid. Nah, karena solid itu dia kita abaikan ya jika dibandingkan dengan Ag, maka ini yang kita masukkan ke dalam rumus ini adalah si aqueous-nya aja, hanya dalam bentuk aqueous, di mana kanan bagi kiri koefisien dijadikan pangkat itu yang kita perhatikan adalah ion-ion yang dalam bentuk larutan saja. Paham? Iya Bu. Oke. Kurang lebih paham, Bu. Saya hapus. Nah, ini nanti ketika sudah masuk kelarutan dan hasil kelarutan itu ada 3 subbab. 3 subbabnya itu pertama adalah menentukan rumusnya. Jadi rumus kelarutannya itu rumus hasil kali kelarutannya itu berbeda-beda pada setiap senyawa, tergantung senyawanya itu terurainya berapa ion. Ya, jadi kalau ini rumusnya tidak ada rumus baku. Yang rumus bakunya yang tadi kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Nanti eh, senyawa-senyawa atau ion-ion yang bereaksinya itu bisa berbeda-beda. Misalkan gini. Ini tadi kita AgCl. Kita mau pasangin dia dengan ini kan. Nah, ini kan ketika dia terurai menjadi ion, dia kan menjadi ion Ag plus Cl min. Nah, ini menjadi Ag plus tapi ada angka 2-nya. Di sini menjadi SO4 2 min. Nah, ini kan berarti jumlah ionnya ini ada 2. 1, 2. Ini jumlah ionnya 2. Kalau ini jumlah ionnya 2, 1. Maka jumlah ionnya di sini ada 3. Nah, ini akan mempengaruhi ketika dia berubah kanan bagi kiri koefisien jadikan pangkat. Misalkan sini. Kan tadi ini nggak kita perhatikan ya, karena di sini bentuknya adalah solid. Kanan aja berarti kita perhatikan. KSP-nya itu adalah yang kanan. Konsentrasi si Ag, konsentrasi dengan si Cl. Koefisien jadikan pangkat. Koefisien kan di sini 1, maka ini 1. Tapi kalau kamu menuliskan KSP dari si Ag2SO4 ini, dia akan menjadi gini. Nih. Di sini kan ada angka 2. Masukin angka 2 di sini. Di sini jadi 1. Nah, ini bentuknya kan begini. Nanti kalau ini konsentrasi itu kan kita pakainya kelarutan dilambangkan dengan S. Kalau harga S-nya sama, kan nanti KSP-nya itu menjadi S pangkat 2. Kalau di sini KSP-nya menjadi 2S pangkat 2. Lalu di sini dikalikan S, 4S pangkat 3. Gitu. Jadi nanti KSP-nya itu bisa berbeda-beda tergantung ada berapa banyak ion yang terlarut dalam air sebagai pelarut. Paham ya sampai situ ya?
Nah, itu subbabnya. Nanti ada lagi subbab berikutnya itu adalah apa sih? Hubungan KSP dengan pH, adanya ion senama, terus terjadinya endapan atau tidak gitu. Itu subbab dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalau yang di soal nomor ini yang diambil adalah pengaruh ion senama. Ya, ini subbab pada kelarutan itu adalah pengaruh ion senama. Dari mana kita bisa yang namanya senama berarti di ion itu ada yang sama. Di sini yang samanya adalah si ini. Gitu. Ini namanya babnya kelarutan dan hasil kali kelarutan, tapi ini subbabnya adalah pengaruh ion senama. Jadi gini, ini hasil yang diperhatikan ini yang utamanya ya. Ini yang utama. Jadi pengaruh ion senama. Jadi misalkan ini suatu bencana, itu isinya adalah larutan MgF2. MgF2 dia kalau dia dimasukkan ke dalam air kan dia terurai menjadi ion. Ionnya adalah ion Mg dan ion F fluorin ya. Ini masukin ke bejana nih. Nanti biasa dihitung MgF2-nya itu berapa kelarutannya, bagaimana dan seterusnya. Nah, ini ada kata-kata ion senama. Setelah sudah terbentuk larutan MgF2, nanti saya mau memasukkan suatu senyawa senyawa lain lagi. Tapi senyawa yang saya masukkan itu salah satu ionnya sama dengan ion yang ada di sini. Ngerti nggak? Saya memasukkan senyawa, tapi salah satu senyawanya itu mengandung salah satu ion yang ada di sini. Yang saya masukkan di sini adalah si NaF, di mana nanti NaF itu sendiri dia akan ada Na plus dan F min kan? Apa enggak? Iya, Bu. Nah, ini namanya ion senama. Jadi ini keadaan awal, lalu ini ada yang dimasukkan. Yang dimasukkannya itu mengandung ion yang sama. Salah satunya. Kali ini soal yang dimasukkan itu adalah yang anionnya. Bisa nggak kation yang dimasukkan? Bisa. Misalkan yang dimasukkan itu adalah kationnya. Misalkan sini yang dimasukkannya itu adalah si Na2SO4 misalkan gitu. Kan nanti dia akan terurai menjadi Mg ya. Kan di sini Mg. Mg sama SO4. Nah, ini ion senamanya nanti. Gitu. Jadi yang dimasukkan itu bisa yang kationnya, bisa yang anionnya. Tapi dari salah satu yang dimasukkan ini, dia pasti ada yang sama dengan yang awalnya. Itu makanya disebut dengan pengaruh ion senama. Paham sampai situ? Iya, Bu. Paham. Oke, ya. Nah, yang kita perhatikan pertama kali adalah yang awalnya dulu. Ini memang kalau KSN itu agak ribetnya adalah materinya, ada materi-materi yang belum diajarkan di tahapan kurikulum, tapi soalnya keluar. Jadi gini, hasil kali kelarutan. Di sini bilangnya hasil kali kelarutan MgF2 adalah 7,4 kali 10 pangkat 11. Ini utamanya MgF2. Berarti kita cari rumusan MgF2 dulu. MgF2, kita pakai rumusnya dulu kan. Ini dalam bentuk solid. Ini nanti akan menjadi Mg dengan F. Ini min plus 2. Dari mana plus 2? Mg itu golongan 2A. Golongan 2A ketika dia berubah menjadi ion, untuk menjadi stabil, dia kecenderungannya adalah melepaskan 2 elektron. Ketika dia melepaskan 2 elektron, dia akan menjadi ion yang bernilai positif. Nah, fluor itu kan golongan 7. Ya, golongan 7 kecenderungannya untuk menjadi stabil, dia menarik 1.
Kalau dia menarik satu, maka dia menjadi ion yang bermuatan negatif. Nah, jumlah berapa elektron yang ditarik dengan jumlah elektron yang dilepas itu ditunjukkan oleh angka 2, 3, atau seterusnya yang ada di sini. Jadi kalau Mg2 plus itu berarti dia melepaskan 2 elektron, kalau F- itu berarti dia menarik 1 elektron. Ya. Lalu konsep redox, bilox ini dia nilainya kan harus sama. Nah, ini positifnya ada 2, di sini minnya ada 1, kan tidak sama. Supaya sama, ini kan kamu kalikan 2 di sini. Nah, itu prinsip ikatan kimia dari kelas 10 tuh sudah diajarkan. Ya, maka tulisannya seperti ini. Paham? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Iya, Bu, paham. Ini kan dalam bentuk larutan ya, karena tadi dia sudah dilarutkan ke dalam air. Oke. Lalu berikutnya, solubility-nya itu kan kita pakai perbandingan koefisien. Koefisien. Kita terus koefisiennya berapa? Koefisiennya 1, ini koefisiennya 2. Lalu kalau di stoikiometri itu kan dibilang perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume sama dengan perbandingan mol ya, atau di sini jadi ditambahin lagi perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan konsentrasi. Tadi konsentrasi yang di sini, konsentrasi itu kan bisa itu dipakai untuk solubility kan, kemampuan untuk melarut itu nanti satuannya kita pakainya adalah konsentrasi. Paham? Ya, kita pakainya adalah konsentrasi. Maka ini kita anggap aja konsentrasi S-nya ada 1, karena koefisiennya 1, maka S-nya ada 1. Koefisiennya 2, maka S-nya ada 2. Paham nggak? Itu 2 dari 2 F min kan ya, Bu? Karena koefisiennya. Iya, Jadi Bu. perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molaritas. Iya, Bu. Minggu yang lalu kayaknya sudah saya bahas nih untuk stoikiometri. Kalau nggak salah di sini. Saya lupa. Oh, Bu. Nah, ya. Itu di bawah angka 2 itu 25. 2S. Oh, 2S. Sorry. Sorry. Cakep ya tulisannya. S kan solubility. Solubility itu ada kemampuan untuk melarut, atau kalau bahasa buku itu namanya kelarutan. Kan tadi saya bilang, oh iya saya hapus ya itu. S itu, ini S solubility. Ya. Nah, ini kenapa bisa S1, S-nya di sini ada 2, karena koefisiennya. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan molaritas. Lalu sampai sini baru kita masukkan ke dalam sini KSP-nya. Karena di sini berlakunya adalah konsentrasinya, ini reaksi bolak-balik, maka ini kan kita nggak ambil nih ya, karena di sini solid. Kita ambilnya larutan aja. Kanan, konsentrasi kanan, kanan bagi kiri. Kiri nggak ada, berarti kanan aja. Lalu koefisien dijadikan pangkat, kan gitu ya. Di sini koefisiennya 2. Nah, konsentrasi itu kan dilambangkan dengan S. S-nya ada 1 kan dia, ini ada 1. Ini karena koefisiennya 2, berarti sini 2S. Paham sampai situ? Ya, Ya. paham. Oke. Ini pangkatin 2 kan, makanya di sini bisa kayak gini nih. Contohnya bisa 4S3. Kalau S-nya sama, kan gitu ya. Kalau matematika gitu, kalau S-nya nilainya atau harganya sama, kita gabung aja, nggak masalah. Ini juga demikian, kalau ini sama, bisa digabung. Masalahnya ini kan ini keadaan awal. Ini keadaan awal. Tapi nanti dia dapat tamu nih, dapat tambahan. Yang ditambahkan adalah si F. Nanti kalau ini sudah mendapatkan tambahan, dia ada tambahan tamu, istilahnya kan gitu ya, NaF. Ya nggak? Halo? Apa, Bu? Ini kan nanti dia ada tambahan kan. Nih contohnya kayak gini. Ini ada tambahan, ada penambahan dari si Na ini kan.
Masukin Mm-mm. ke sini. Nah, ada tambahan. Yang senama itu adalah si F. Ya kan ya? Iya, Maka Bu. nanti di sini ada Na, ada F. Jadi kan di sini ada 2 nih. Nah, nanti karena ada penambahan dari NF yang baru, nanti ini si F-nya itu kita tambahin. Jadi F yang awal ditambahin F pendatang. Gitu. Ini kan ditambahin S nih. Gitu. Paham nggak? Kita belum masuk soalnya nih, baru prolog. Ya. Iya, Bu. Ya, ini namanya penambahan yang senama. Nah, ditambahin. Nah, kita pengen lihat nanti kelarutan si ini, kelarutan NaF ini dapat mempengaruhi apa? Ya, dapat mempengaruhi kelarutannya kayak bagian apa, dia bisa memperkecil kelarutan atau dia memperbesar kelarutan. Nah, ini sampai sini konsepnya. Ini konsepnya harus tahu dulu. Paham nggak yang ini? Bu, itu S tuh karena penambahan F tadi kan ya, Bu? Iya, F yang karena dari. kan F-nya itu kan awalnya adanya MGF, ya Mm-mm. kan? Terus dia dapat tamu nih, tamu Mm-mm. yang sejenis. Nah, di sini jadi F min. Jadi F Yep. minnya itu kan ada dari awal sama ada pendatang, gitu. Ya, oke. Oke, itu ya, itu namanya pengaruh ion senama. Dah, lalu begini. Ini saya hapus sini aja. Yang pertama, lihat. Ini juga dihapus, ya muat. Ada begini bisa. Nah lo kemana tuh? Astagfirullah. Nah, kan jadi gitu. KSP-nya kita tulis di sini ya. KSP-nya itu adalah Mg2 plus. Lalu di sini F awal ditambah F pendatang. Nah, sekarang kita perhatikan adalah harganya, nilainya. Ini hasil kali F-nya itu adalah 7,4 kali 10 pangkat min 11. Lalu di sini Mg-nya kan kita belum tahu kan, kelarutannya berapa, kita lambangkan dengan S. Nah, si F-nya ini juga kita belum tahu. Kan? Kita belum tahu, kita tulisnya dengan F juga. Ya, dengan S juga. Nah, ini, kalau yang ini kita udah tahu nih konsentrasinya berapa. Konsentrasinya itu adalah 0,1. Ya, jadi ketika dia dimasukkan, berarti S ditambah 0,1. Paham? Iya, Bu. Oke. Ya, lalu kita lihat harga S-nya berapa sih? Nah, harga S-nya itu kita bisa cari dengan adanya rumusan ini. Tadi kan kita udah lihat ya, ini rumusnya itu sama dengan ini kan ya, 4S pangkat 3. Jadi kalau misalkan KSP dari Mg F2 itu adalah 4S pangkat 3. Kalau KSP-nya 7,4 kali 10 pangkat min 11, ini S pangkat 3 itu berarti S sama dengan 7,4 per 4 dikali 10 pangkat min 11, lalu di sini akar 3. Kita ambil ininya aja ya, biar karena ngitungnya cuma ini doang. 11 berarti dibagi 3 kan? 11 bagi 3 itu berarti berapa?
3 ya, 3 koma berapa gitu kan ya, 3 koma lah, tinggal titik-titik. Berarti nanti 10 pangkatin 3. Paham nggak? Atau enggak 74-nya kita bagi, paham nggak sih? Bu, itu 4S pangkat 3 itu dari mana? 7,4 kan si ini. Kalau yang 4S pangkat 3, Bu? Ini kan rumusnya. Kan rumusnya Oh iya, 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 iya. Iya, Bu, iya, Bu. ya kan? Terus ini kan dia akan berubah menjadi eh, pangkat 2 kan. Jadi 2 kali 2 4, S pangkat 2 tambahin 1 jadi 4S pangkat 3 ini. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Udah. Udah. Berarti ini kita anggap aja 10 pangkat min 3 ya. Oke, berarti kita ibaratkan ini adalah S-nya itu adalah 10 pangkat min 3, kita jadiin desimal 0,0001 ditambah 0,1 kan gitu ya? Ya kan? Ya. Kalau kita pakai hitung kan berarti 0,101 kita tambahin. Kalau di matematika kan kalau kan sama fisika kan ada angka penting tuh. Ya, ada angka penting itu kan, kalau angka penting itu kita nggak semua, kita kita membatasi berapa angka di belakang koma gitu kan, tergantung di angka pentingnya berapa. Nah, kalau di angka pentingnya cuma 1, berarti kan yang kita bacanya itu kan adalah 0,1. Yang ini nggak kita baca dong. Ya nggak? Iya, Bu. Kalau bahasa buku kimianya yang konsentrasi ini diabaikan. Gitu. Kenapa? Karena dia sangat kecil dibandingkan dengan pendatang. Jadi penduduk asli digusur sama pendatang, istilahnya gitulah. Kenapa? Karena penduduk aslinya itu apa ya, agak ekstrim sih. Penduduk aslinya itu miskin, pendatangnya gusur digantikan untuk perumahan yang kaya gitu. Jadi yang itunya minggir karena dia tidak berarti, karena kayak kalau di matematik di secara hitung-hitungan 0,001 dibandingkan sama 0,1 ya menangan 0,1 gitu. Ngerti? Iya, Bu. Ngerti nggak? Oke. Nah, itu nanti makanya nanti pengaruh ion senama adalah memperkecil kelarutan. Jadi kan kelarutannya 0,01. Datang pendatang nih. Makanya pendatang lama-kelamaan kaum asal itu akan lebih sedikit dibandingkan kaum pendatang. Makanya nanti kalau bahasa senama itu bisa menyebabkan kelarutannya menjadi lebih kecil. Gitu. Oke, paham sampai situ konsepnya? Iya, Bu. Sehingga nanti kalau dimasukkan ke dalam rumusan 7,4 kali 10 pangkat min 11 itu sama dengan S. Lalu di sini kan 0,01-nya kita nggak anggap, kita abaikan. Yang dimasukkan ke dalam rumus ini adalah si 0,1 pangkat 2. Gitu. Paham? Kalau nggak paham diulang lagi. Paham ya? Koefisien jadikan pangkat. Lalu ini kan koefisiennya 1, ini ke sini. Lalu di sini harusnya kan 2S, 2 karena ada koefisiennya 2. Lalu ditambahkan ini 0,1. Koefisien jadikan pangkat, ini angka 2-nya di sini. Paham nggak nih? Paham nggak? Aduh, aduh. Itu 2 dari mana, Bu?
jadikan pangkat. Ini kan koefisiennya 2. Ini 2 di sini. Bisa? Apa Bu tadi kok putus-putus gitu? Ini angka 2-nya di sini kan karena rumusnya itu kanan bagi kiri, koefisien dijadikan pangkat. Ini kan koefisien dari floor-nya itu ada 2, maka di sini juga ada 2. Iya, oke Bu. Paham ya? Kan ini bentuknya gini nih. Pangkat 2 nih. Ini kita mau dari sini ke sini ke sini. Terus ini kan kita abaikan nih. Kita abaikan. Kita abaikan. Tinggal ini doang yang kebaca. Maka 0,1 pangkat 2. Udah, yang lain Hanafa, Sabila, Tazah Hanafa, Paham. Tazah paham? Oh, lebih paham, Bu. Gitu. Ya. Nah, berarti kita kalikan aja 7,4 kali 10 pangkat 11. S ini 0,2 berarti 7,4 kali 10 pangkat 11 dibagi 10 pangkat min 2 ya. Jadi 7,4 kali 10 pangkat min 2. Ada yang mau ditanyakan? Kali saya tidak, Bu. Tidak. Lanjut. Oke. Ini kita belum ini ya, kita udah bahas apa belum sih? Kok saya lupa? Ini udahan ya? Kita belum sih? Itu saya lupa. Itu kita bahas ada yang mana? Kita belum ya? Ini belum Bu kayaknya. Belum. Belum. Saya bahas di mana ya? Saya lupa. Oh, yang nomor 3. Oh iya, iya, benar-benar. Yang nomor 3 itu, ini sama seperti yang ini. Yang nomor 3 itu, ini materi kelas 12. Makanya saya bilang kelasnya sebenarnya. Oh, ini nih. Ini juga materi kelas 12. Konsepnya adalah redox. Ini juga sama, konsepnya redox. Ya, pakai hukum Faraday pertama. Makanya kelasan saya pernah ngerjain. Nah, ini. Oke, ini konsep untuk materi kelas 12. Itu elektrolisis. Yang diambil adalah hukum Faraday pertama. Nah, di sini dikatakan elektrolisis untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya dengan cara arusnya 3 ampere, waktunya 2 jam terhadap larutan X yang muatannya 2 plus. Ternyata nanti akhirnya dapat X-nya itu adalah 7,11 gram. Kita bisa bikin awal di sini. Keterangan yang ada di soal itu dikasih tahu ion X-nya itu plus 2. Berarti nanti di sini ada ion plus 2. Ya kan? Terus ion X2 ini dia akan mengalami reaksi. Ya, dimana dia itu adalah, nah ini berasal dari logam X menjadi ion. Berarti ini itu kan ini ya, logam X
nanti dapatnya ionnya muatan plus 2. Nah, kalau positif itu berarti kan dia kation. Kation itu nanti adanya di katoda. Nih, ya kan positif ya. Ini adanya di katoda. Nah, katoda itu reduksi ya, berarti reaksinya itu agak salah ya. Harusnya reaksinya itu kebalik. Balik. Ini katoda. Nih, katoda kan elektrolisis itu ada katoda, ada anoda nih di soal kemarin. Nah, ini dia dari diperoleh ya benar. Ini X berasal dari 2 plus. Dia menurun. Ini adalah reduksi. Ini nanti hasilnya oksidasi. Tapi kita tidak bahas ini. Yang kita bahas adalah cuma ini doang. Paham ya dari reaksi dari soal ini ya. Nah, nanti ada rumusannya. Rumusannya itu ini adalah kita mau cari apa? Kita mau cari AR-nya. Ya, dari AR-nya itu nanti kita bisa memprediksikan dia termasuk unsur apa. Gitu. Rumusannya kalau hukum Faraday 1 itu W ada nulis M buku E dikali I dikali T per 96.500. Ini rumusnya. E-nya itu adalah kita dapat AR-nya per N. AR yang mana? AR yang mengalami reduksi. Ya, ini adalah yang mengalami reduksi. Mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi kan si X. Ya kan? Nah, nanti dikalikan I itu kita pakainya ampere, waktunya itu nanti kita kalikan pakai, nanti jam itu kita rubah dalam bentuk detik, 96.500 gitu. Nah, nanti ini itu bisa disingkat juga ARN I kali T per 96.500 itu ya. Nah, ini kan weight atau M, massa, berat ya. Nanti kalau dia yang di ini itu nanti bisa juga kita sebut dia adalah kolom. Maka nanti rumusnya itu bisa juga W sama dengan AR per N itu sama dengan kolom itu bisa pakai lambangnya Ki gitu. Paham nggak rumusannya? Ya, Bu. Agak ini ya. Nah, kita ambilnya yang ini. Kenapa kita nggak bisa pakai ini? Karena kan AR kita belum ketahui ada berapa. Kita ngambilnya dari sini dulu. Ya. Berarti kita cari ini. Gimana di sini lah. Kolomnya itu sama dengan I dikali T per 96.500. I-nya itu adalah 3 ampere. Terus 2 jam. Jamnya kita rubah ke detik kali 3.600 dibagi 96.500. Tuh. Nanti kamu hitung mana kalkulatornya. Oh iya. Dapatnya adalah 0,2024 mol. Halo. Iya, Bu. Pelan-pelan ya. Ini konsepnya soal kelas 12. 0,0024 mol. Nah, berarti ini adalah si X. Ya kan?
ini adalah 0,224 mol. Lalu kita lihat di sini masih berlaku perbandingan koefisien, ya. Ini yang ditanya adalah si X-nya. Ini si E-nya. Ya. Ini E-nya ada 2 dibanding 1. Kalau harga 2 buku itu adalah 224, berarti kalau 1 itu berarti dibagi 2 kan? Itu hasilnya 0,114 mol. Paham? Ya, Bu. Jadi konsep stokiometrinya si Hanafa dari kelas 10 harus bisa ya. Karena konsep stokiometri itu perbandingan volume sama dengan perbandingan mol, sama dengan perbandingan koefisien, sama dengan perbandingan molaritas itu dipakai sampai nanti kelas 12. Jadi perbandingan itu harus dikuasain. Ini 2:1. Nah, ini kan kita mau cari AR-nya kan. Pakai rumus mol. Ini kan walaupun pertanyaannya seperti ini, kita nyari MR-nya. Nah, kalau nyari mol yang berdasarkan MR, itu kan rumusnya massa sebagai MR. Kenapa kita pakai ini? Kan keterangannya ini, massanya ada 7,11. Berarti kalau kita nyari MR-nya, massa dibagi mol. Massanya itu adalah 7,11 dibagi 0,14. Dapat nanti hasilnya itu 63,48. Ini kalau kita buletin bisa menjadi 63,5. Paham? Ya, Bu. 63,5 itu AR dari siapa? Nah, AR dari si CU. Maka logam X itu adalah CU. Nah, itu paham nggak? Ada yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Yang lain? Faza Sabila, Faza Hanafa. Bu, itu yang di awal itu R itu apa, Bu? Reduksi oksidasi. Jadi itu yang 2E itu dapat dari mana, Bu? Kan dia melepaskan. Jadi si X2 plusnya itu kan dia berubah mau jadi X. Ya kan? Ya, Bu. Nah, itu berarti dia melepaskan 2 elektron. Kan kalau reduksi itu adalah konsepnya penurunan bilox kan, atau peningkatan elektron. Ini kan nilai muatannya itu positif 2. Ini kan tidak ada angkanya, berarti dia 0. Nah, ini 2 menjadi 0, maka elektronnya di sini. Iya, Bu. Paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Bu. Itu yang apa tuh? 96.500 ini dapat dari mana, Bu? Oh, itu rumusnya memang. Oh, gitu. Oke. Makasih, Bu. 500 memang rumusnya. Sama kayak volume molar. Volume molar pada STP 22,4. Volume molar pada suhu kamar 24. Terus atau enggak bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, itu memang rumus. Ada lagi? Udah, Bu. Udah. Oke, lanjut. Ini KSP juga. Ya, dia mau cari pH-nya berapa.
2 plus OH OH min gitu kan ya, supaya sama dikalikan 2, maka nanti ini adalah rumus NaOH 2 kali, kan tadi bolak-balik, Mg 2 plus 2 OH min, itu kan ya. Ini nanti akan menjadi S, ini akan menjadi 2S, lalu koefisien jadikan pangkat, ini jadi begini, kan gitu ya. Lalu di sini dikatakan pH-nya 11. pH-nya sama dengan 11. Ini kan senyawa basa kan? Maka yang dipakai bukan pH tapi pOH. Di mana pOH itu 14 dikurang 11. Nanti hasilnya adalah 3. Tuh, oh ya, buat Hanafa. Ini kamu belum sampai sini, pH asam sama basa. Tunggu. Ini kalau belajar asam basa Hanafa itu nanti kita kenal ada namanya pH. Apa sih itu pH? pH itu adalah derajat keasaman. Jadi kita pengen tahu senyawa asam itu seberapa asam sih gitu kan. Itu dia kenal dengan namanya pH. Paling rendah pH itu adalah nilainya 1. Paling tinggi pH itu nilainya adalah 14. Jadi kalau kita bikin seperti ini grafik trayek, kita sebut dengan trayek pH, itu range-nya paling kecil adalah 1, paling besar itu adalah 14. Saat itu, nah di tengah-tengahnya kan 7. Semakin dia ke arah 1, itu berarti dia semakin asam, kuat. Jadi semakin dia ke angka 1, dia kategorinya adalah asam kuat. Kalau dia mendekati angka 14, maka nanti ya disebut dengan dengan basah kuat. Itu ya, Hanafa ya. Nah, nanti kalau pH-nya di tengah-tengah itu disebut dengan netral. Lalu berikutnya, karena dia modelnya seperti ini, nanti kita anggap ini wilayah dari si asam, ini kita anggap wilayah dari si basa. Kita anggap nanti dengan pH, itu adalah derajat keasaman, lalu ini adalah derajat kebasahan. Berarti pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Gitu. Itu rumusannya. Hanafa, paham? Insya Allah paham, Bu. Oke. Lalu berikutnya, ini kan pH-nya 11. Kita mau cari pOH-nya berapa? pH-nya nanti 14 dikurang 11, dapatnya 3. Kenapa kita pakai rumusnya di sini adalah pOH? Karena senyawanya adalah senyawa basah. Yang ada OH itu artinya dia basah. Kalau yang ada H plusnya itu maka dia senyawa asam. Gitu. Jadi kita apa ya? Melihat senyawanya apa, asam atau basa. Ya, jadi sekali lagi itu modelnya kalau di asam berarti nanti kamu pakai nilainya pH, kalau di senyawanya basah maka kita nilai pOH-nya. Nah, berarti nanti pOH-nya itu adalah 14 dikurang 11 itu sama dengan 3. Kalau yang ditanya konsentrasinya, ini kan baru P.
Nanti dari POH itu mengubahnya itu dari min log konsentrasi OH min. Gitu. Jadi kalau ini min log, misalnya kan 10 pangkat min 4. Ini kan dari 1 kali 10 pangkat min 4. Jadi nanti 4 dikurang log 1. Nah, 4 dikurang log 1 kan 0. Maka POH-nya itu sama dengan 4. Paham? Iya, Bu. Oke. Ya, ini masukin ke sini. Nah, ini juga. Nah, ini dibalik. Ini bisa 3, berarti di sini adalah 10 pangkat min 3. Kalau ini saya rubah ke 3, ini menjadi 3 dikurang minus 1, ini sama dengan 3, ini sama dengan 3. Gitu. Oke. Nah, dari sini berarti kita bisa ketahui VOH-nya itu adalah 10 pangkat min 3. Pangkat min 3 pangkat 2. Lalu KSP-nya kita udah dapat. KSP-nya itu adalah 8 kali 10 pangkat min 2. 12 ya? 12. Aduh, kok jadi jelek angkanya. Oke, nah sekarang kita cari konsentrasinya tuh jadi berapa. Aduh. Nah, tinggal kita cari S-nya aja. Nah, S-nya itu akan berubah jadi ini menjadi berapa? Jadi 10 pangkat min 3 pangkat 2. Halo? Ini kira-kira berapa? 8 kan ya? Sama dengan 8 kali 10 pangkat min 12. Ini kan jadi 2, itu berarti di sininya kali, jadi ini ya, 6 kan? 6 tambah 6, 12 kan? 12 kali 8, berarti jawabannya adalah si ini. Oh, Bu, tadi maaf Bu, itu bisa jadi 8 kali 10 min 6 gimana Bu? Kan nanti kita nyari S-nya. Oke. Kan 10 pangkat min 6 kan? Oh iya. Kan jadi 10 pangkat min 6. Ini S. 8 kali 10 pangkat min 12. 6 sama biar dapat 12 kan 10 pangkat min 6 juga kan? Terusnya ini jadi 8. Maka jawabannya ini. Ada yang mau ditanyakan? Bu, itu yang kan tuh dalam kurung 10 min 3, terus 2-nya pangkat 2. Itu 2-nya itu dari yang 2 OH min, Bu. Ya, kan koefisien jadikan pangkat, itu jangan lupa. Ya, Kanan Bu. bagi kiri, koefisien jadikan pangkat. Koefisien di sini adalah 2. Koefisien ini kita jadikan pangkat. Ya, Bu. Ya. Terus kita dapat harga konsentrasinya dari mana? Dari pH. pH-nya itu adalah 10 pangkat min 3. Masukin ke sini. Dipangkatin 2. 3 kali 2, 6. Nah, ini kan KSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 12. Terus nyari S-nya gimana? Kan kita bagikan, ini dibagi ini. Gitu. Ya. Nah, ini saya nggak bagi. Karena di sini udah kelihatan, ini 12, ini 6. Berarti di sininya juga 6. Kan 6 tambah 6, 12. 8 kali 10 pangkat min 6. Ada yang mau ditanyakan?
Udah? Bu itu Bu itu apa namanya? Itu kalau misalnya apa bingung di awal-awal kalau misalnya mau menentukan dia pakai pH atau pakai pOH itu lihat aja dari soalnya Bu, pH-nya berapa gitu. Iya, kita lihat ya senyawanya asam atau basa. Iya Bu. Kalau ini kan senyawanya ada kata-kata hidroksida untuk yang faza. Kalau ada kata-kata hidroksida itu berarti dia OH-. Nih, OH- nanti kalau nggak salah saya pernah bilang itu Arrhenius. Gimana ya? Nah, di sini kalau lagi menjelasin ini, itu ada Arrheniusnya. Teori asam basa itu ada 3, Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama Lewis. Kalau menurut Arrhenius itu asam H+, basa itu OH-. Gitu. Itu kepakai sampai ketika lagi ngejelasin yang di sini. Ini senyawa ada OH, maka dia senyawanya adalah senyawa basa. pH-nya derajatnya bukan derajat keasaman tapi derajat kebasahan. Maka kita ngubah dulu dari pH yang ada di soal itu menjadi pOH dengan cara tadi karena limitnya mentoknya di angka 14. Jadi pH tambah pOH itu sama dengan 14. Dapatnya angka 3. Masukin ke sini. Ada lagi? Udah Bu. Udah. Ini organik. Organik itu untuk faza Hanafa itu akan dipelajari di kelas 11 semester 1 ya. Itu kan kita belajar ada hidrokarbon kan untuk yang kelas 11 itu. Itu kita kenal dengan ada hidrokarbon. Nih kelas 11 nih hidrokarbon. Apa sih hidrokarbon? Adalah suatu senyawa yang hanya ada hidrogen dan yang ada karbon. Nah, hidrokarbon itu nanti kita kenal ada 3, gitu kan ya? Ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Alkana, alkena, dan alkuna. Itu kita bisa lihat apa? Dari ikatan C dengan C-nya. Kalau ikatan C dengan C-nya itu dalam rantainya itu tidak ada yang rangkap atau kita nyatakan dia tunggal semua atau satu garis, itu maka senyawanya namanya alkana. Tapi kalau dia senyawanya itu ada yang kayak begini, double, atau kita bilangnya rangkap 2, itu dia termasuk senyawa alkena. Kalau dia itu nanti ada yang rangkap 3, itu kita sebut dengan alkuna. Lalu penulisan yang sekarang, penulisannya kalau di buku unggul kelas 11 kan nulisnya masih begini nih. Masih ada kelihatan C-nya. Itu nanti kalau pakai aplikasi Gmol, pakai aplikasi Avogadro dalam penulisan senyawa organik, itu modelnya kayak gini. Di mana C-nya itu nggak kelihatan. Tapi kita bisa menyatakan itu C kalau dia ada daerah kayak gini. Ini adalah titik-titik C. Gitu. Ini penulisannya bukan modelnya kayak gini lagi. Kalau udah soalnya tingkatnya nasional, ya, dengan aplikasi yang tadi saya sebutkan, itu nulisnya nggak kayak gini lagi. Ini udah cara lama, tapi modelnya kayak gini sekarang. Mau soal UTBK, mau soal ujian mandiri universitas mana, itu modelnya kayak gini. C-nya tidak terlihat, tapi kita sudah bisa pastikan ini C kalau ini daerahnya seperti ini. Oke. Lalu berikutnya, ini berarti ada rangkap 2-nya di sini. Kalau ada rangkap 2-nya, berarti ada dalam bentuk alkena. Berarti di sini nulisnya ada ena semua. Gitu. Ya, ada kata-kata ena. Dah. Oke, paham ya? Cukup nggak nih waktunya? Karena kita ngajarinnya organik. Bu, Hah? saya pengen nanya Bu, nih
Itu kenapa semuanya C, C, C gitu ya, Bu? Ya, ini namanya rantai karbon. Karbon. Oke. Ini namanya hidrokarbon. Ini kan ini senyawa hidrokarbon. Nanti senyawa hidrokarbon itu nanti kita ada C berjejer. Berjejer. Nah, kalau C-nya jajarannya cuma satu 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 doang nih tangannya itu namanya rantai tunggal. Angkatan C tunggal. Nanti kalau ada yang double kayak gini, tangkap dua, itu nama alkena. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu tuh di opsi N sama N tuh sama apa beda, Bu? Sama itu. Iya, sama. Oh iya, Bu. Oke. Enggak, maksud saya kan belum selesai. Pokoknya Oh ini iya, ada iya. nah Iya. itu berarti dia ada ikatan alkenanya. Ini Iya, sama Bu. semua. Terus berikutnya di kelas 12, ini kan kelas 11 ya. Cuma satu bab doang kan kalau nggak salah di awal kelas 11 ini materinya. Nanti kelas 12 di semester 2 itu ada namanya lanjutan dari hidrokarbon. Jadi lanjutan hidrokarbon itu ketemu lagi nanti semester 2 di kelas 12. Itu namanya senyawa organik. Senyawa turunan senyawa turunan dari hidrokarbon, alkana, alkena, alkona nanti ada turunannya. Nah, senyawa turunannya itu ada sebenarnya 3 cabang. Itu nanti di setiap cabang dia punya kembaran. Nah, kembaran yang pertama itu adalah kalau pakai nama kalau kita belajar kalau kita belajar organik kan kita penamaannya ada 2 ya, ada penamaan secara IUPAC atau penamaan secara trivial. Kalau yang pakai IUPAC itu yang pertama itu disebut dengan alkanol, terus ini alkoksi, alkana. Kalau di sini alkanal, alkanon. Kalau di sini itu asam alkanoat, terus ini menjadi alkil gitu. Alkanol, alkanal dan ini. Oke. Kalau bahasa trivialnya mungkin sering kalau Indonesia gurunya lebih senang menjelaskan di kelas itu pakai penamaan trivial. Padahal nanti kalau kamu belajarnya penamaan di soal-soal resmi kayak UN terus atau UTBK itu namanya yang dipakai adalah penamaan yang ini, bukan penamaan yang trivial, jarang gitu, bukan ada. Ini namanya ether, ini namanya aldehid. Nah, ini kalau penama seperti ini mungkin kalian udah sedikit banyak pernah baca atau enggak dengar. Ini penamaan tidak resminya trivial karboksilat. Ini namanya ester. Gitu. Paham ya? Nah, Iya, Bu. ini penamaan secara IUPAC. IUPAC ini trivial. Nih kalau guru-guru kalau Indonesia itu lebih sering pakai bahasa yang ini. Nah, apa sih cirinya yang ada di sini? Nanti nih setiap ini mempunyai ciri masing-masing. Kalau cirinya itu kalau di sini, kalau ini kan cirinya adalah ikatan pada C ya, ada yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu kan cirinya ini kalau hidrokarbon. Kalau ini cirinya nanti kita kenal dengan istilahnya gugus fungsi. Cirinya itu adalah ada OH-nya untuk yang ini, lalu ini cirinya ini, alkoksi alkana atau ether cirinya ini. Kalau alkanal itu cirinya ini. Kalau alkanol itu cirinya ini. Kalau asam alkanoat itu cirinya ini. Kalau ini cirinya begini. Nah, tuh ini ciri-cirinya. Nanti minggu depan kita bahas ini kali ya. Tapi tengah masuk.
Ya. Nah, kita perhatikan di sini. Kembali ke soal yang di sini. Soal yang di sini itu kan ada OH-nya. Ya kan ya? Nah, berarti dia itu ada ciri alkoholnya atau alkanolnya. Maka nanti kamu cari itu, maka di sini tulisannya O semua kan? Ya nggak? Itu artinya dia mengandung gugus OH, gugus alkohol. Paham? Iya, Bu. Bu. Lanjut. Yang jadi titik pusat perhatian itu adalah yang ini. Kenapa titik pusat perhatiannya adalah ini? Karena dia ada depannya ada kayak gini nih. Apa artinya E, apa artinya Z? Itu bentuk dari simetri. Bukan isomer, bukan simetri. Isomer optis. Di bab ini itu kan ada tentang isomer. Ya, isomer apa sih? Rumus molekul sama, rumus struktur beda. Misalkan saya nulisnya kayak gini. pH2, pH2, pH3, kayak gitu ya. Jumlah C-nya ada 4, jumlah H-nya ada 10. 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3, 10. C4, H10. Tapi kalau ini saya tulisnya begini, kan beda nih ya penulisannya. Tapi kalau kita nulis secara lengkap, kayak begini, ini tetap aja C-nya 4, hanya ada 10. Ini namanya isomer. Rumus molekulnya sama, C4H10. Tapi kalau ditulisin tuh beda. Lalu berikutnya si Hanafa. Kenapa di sini ada angka, kenapa harus ada 3-nya? Jadi kita kalau bicara hidrokarbon itu titik pusat perhatiannya adalah si C. Di Hanafa ya. C itu karbon. Karbon itu nomor atomnya adalah 6. Kalau kita pakai konfigurasi itu 2, 4. 4 itu adalah berarti ada 4 elektron di sekeliling karbon. Itu. Nah, keempat elektron ini itu bisa membentuk ikatan supaya nanti dia menjadi stabil. Kan gitu ya, Hanafa ya? Halo, kita bicara ikatan kimia. Iya. Oke. Dia melakukan ikatan supaya dia berjumlah 8. Nah, di bab hidrokarbon ini, C itu hanya bisa berikatan dengan C atau dia berikatan dengan H. Karena kita bicaranya adalah senyawa hidrokarbon. Jadi nggak boleh pakai senyawa-senyawa lain. Nah, ini berarti dia kan bisa membentuk ikatan C, bisa membentuk ikatan H. Kalau dia sudah di sini, saya zoom. Berarti kan ikatan C dengan C. Ini C yang pertama ini, dia kan sudah mengikat satu atom C. Berarti kan mengikat satu. Padahal dia mempunyai 4 kesempatan untuk membentuk ikatan dengan unsur C ataupun dengan unsur H. Dia sudah membentuk ikatan dengan satu unsur C. Sisanya yang 3 itu dia berikatan dengan hidrogen. Makanya di sini 1, ini 2, ini 3. Saya tulisnya H3C. Lalu di sini C yang ini, ya C yang di sini sudah mengikat satu atom C sebelah kirinya. Ini saya anggap ini 1, 2, 3, 4. Lalu dia berikatan dengan C yang sebelah kanan. Nah, dia dari mempunyai 4 kesempatan tadi sudah berikatan dengan yang kiri, dengan yang kanan. Berarti sisanya itu nanti dia akan berikatan dengan si H. Sehingga nanti ditulisnya adalah CH2. Gitu. Hanafa paham? Ntar boleh ulang lagi, Bu. Ulangan lagi. Nih, mulainya dari konsep karbon. Karbon itu dia mempunyai 4 elektron valensi.
Ya, 4 elektron pada kulit terluar. Keempat elektron ini bisa dipakai untuk berikatan dengan unsur yang lain sehingga nanti jumlahnya 8. Paham sampai situ? Paham? Nah, kalau ini kan kita bicaranya hidrokarbon. Si C yang ini dia dibatasi ikatannya, dia hanya bisa berikatan dengan C atau dengan H karena kita bahasannya babnya adalah hidrokarbon, gitu ya. Nah, kalau misalkan C yang ini saya garis tebelin. C yang ini itu kan sudah berikatan dengan C yang kedua. Ya. Nih. Dia sudah membentuk ikatan dari sini. Dia jatahnya 4. Sisanya itu dia berikatan dengan H. Sejumlah 3. Maka nanti tulisnya H3C. Paham Hanafa? Halo Hanafa. Ya Bu, paham. Berarti yang ini tidak perlu saya tulis lagi ya. Karena tadi pokoknya dia jumlahnya ada 4. Kanan, kiri, atas, bawah. Itu jatah si C. Kanan, kiri, atas, bawah. Lalu ini kita bicaranya isomer. Ini isomer. Isomer itu berarti rumus molekulnya sama, rumus strukturnya berbeda. Ini rumusnya jumlah C-nya 4, jumlah H-nya 10. Yang ini juga begitu, jumlah C-nya 4, jumlah H-nya juga 10. Nah, ini yang namanya isomer. Nah, ini namanya isomer struktur. Nanti isomer ada banyak jenisnya. Ada isomer optis. Ada isomer optis. Oh, ini isomer optis itu cis-trans, ada isomer gugus fungsi, ada isomer macam-macam. Nah, ini isomer optis. Isomer optis itu nanti di kelas 11. Kelas berapa itu ya? Iya, kelas 11 ya. Kelas 11 awal tadi di sini. Itu nanti ada isomer optis itu kita kenal dengan istilah cis. Ada kita kenal istilah trans. Dilihat dari mana? Dilihat dari sini. Hanya berlaku pada alkena. Ini kalau isomer struktur ini itu bisa untuk alkana, bisa untuk alkena, bisa untuk alkuna. Tapi kalau isomer optis itu hanya berlaku untuk alkena saja. Jadi saya tulis kayak gini, C, ini C. Ini untuk alkena. Ya. Kalau yang namanya trans ini berseberangan seperti ini namanya cis. Tapi kalau misalnya dia begini, ini tiga sini, saya lingkarin aja deh. Nah, ini namanya trans. Cis trans. Lalu apa bedanya E sama Z? E sama Z itu sama dengan Z. Z itu untuk si cis. Ini sama dengan si E. Apa sih bedanya? Kalau yang pakai Z sama E itu nanti dia bukan CH3 aja. Kalau yang cis sama trans terbatas CH3. Tapi kalau Z sama E ini gugus fungsinya bisa berbeda. Misalkan gini.
Ini bisa saya masukin BR, ini bisa saya masukin gugus fungsinya itu adalah benzena, ini bisa saya masukin, ini adalah kayak gini, etil. Jadi kalau udah kompleks seperti ini, itu pakai istilahnya Z sama E. Letaknya gimana? Si Z itu sama seperti trans, berseberangan. Kalau ini sehadap, untuk si cis sama dengan Z. Nah, untuk menentukan yang mana yang kita mau jadikan, kan ini kan kita nggak tahu nih, bentuknya beda-beda. Nah, itu ada skala prioritasnya gitu. Nah, skala prioritasnya itu yang akan kita lihat adalah nomor masanya. Semakin besar nomor masanya, itu berarti dia yang akan menjadi prioritasnya. Paham nggak? Saya jadi ikutan bingung sih, Bu. Jadi, saya juga jadi bingung. Aduh. Bingung gimana? Soalnya masih banyak. Ya udah, berarti pertemuan berikutnya kita bahas isomer ya. Iya, Bu. Karena waktunya juga udah selesai. Minggu depan berarti kita bahas isomer. Ini kita tangguhkan dulu, baru kita belajar isomer, baru masuk ke sini. Isomernya kalinya udah pada lupa nih tentang konsep isomernya. Ini isomer untuk alkena. Kan nanti ini juga, nanti untuk ini juga ada nah isomer gugus fungsi namanya. Itu beda-beda. Iya, Bu. Oke, minggu depan aja ya. Karena panjang, Hanafa juga bingung karena Hanafa belum pernah belajar ini. Iya, Bu. Oke, kita ketemu Ya, Bu. lagi. Tunggu jadwal dari sekolah. Kapan kita bisa ketemu lagi. Iya, Bu. Habis besokannya videonya itu biasanya langsung ke ini, terekam. Oke, boleh undur diri. Selamat berpuasa. Ya, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau ada salah. Iya, maaf lahir batin. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum. salam. Assalamualaikum Bu. Dan terima kasih ya Bu. Ya. Bu, mohon maaf ya misalnya salah Bu. Yang untuk kemarin ini.